Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan reminder tadi pagi ya, tidak ada news bintang 3. So, untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Besok langsung dihajar sama CPI. Jadi ya, siap-siap. Liburannya cuma hari Senin aja. Selasa sampai Jumat padat ya. Oke, untuk TA-nya kita bisa lihat di sini BTC mulai koreksi, dan kalau kita lihat di sini dengan jelas dia mulai reject oleh upper band di daily ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan trading di upper band atau enggak nih? Ya, kita lihat ntar deh. Kita lihat sampai nanti daily close-nya seperti apa ya. Karena terakhir dia kan cukup tinggi di atas dari upper band, tapi ternyata daily close-nya hanya membuat wick saja, akhirnya mulai corrective movement. So, we'll see. Ya, sekarang kita PR-nya satu dulu deh. PR-nya kalau bisa BTC daily close di atas dulu dari 119.800-an deh. Itu aja dulu ya. Kalau itu udah bisa berhasil, ya ini menjadi support. Nah, itu potensi bagus ya. Tapi ya gue ingatkan sekali lagi ya, sebenarnya gue udah bikin satu video khusus ya untuk mengingatkan besok tanggal 12 dan tanggal 15. Buat lo yang belum nonton ya, silakan boleh nonton. Ya gue udah upload tadi lah ya. Kalau gue ulang lagi di sini, ya udah bakal kepanjangan deh ya. Sip, pokoknya itu aja. Ingat-ingat besok tarif US dengan China akan masuk ke datanya ya. Untuk detailnya sekali lagi boleh nonton ke video yang sudah gue up tadi ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya mulai meningkat dengan cukup signifikan, dan kalau kita lihat ya ini kan hari Senin nih. Jadi baru saja terjadi weekly close dan hasilnya apa? Mulai naik lagi ke atas nih. Mulai retest ke EMA 50. Kemarin kan sebenarnya 2 minggu ya, di Juli akhir sama ya bisa dibilang Juli pertengahan sama akhir, itu dua-duanya berhasil mantul di EMA 50. Tetapi ya weekly close yang baru terjadi tadi ya, tadi pagi jam 7 ya, itu dia jebol dan weekly close di bawah. Apakah BTCD akan reclaim lagi EMA 50 atau enggak? Nah, kalau sampai ke reject ya, BTCD-nya ke reject, nah possibility-nya bisa drop lagi. At least secara TA seperti itu. Nah, tetapi jangan dilupakan ya, yang sebenarnya lebih penting lagi kalau untuk ya BTCD ya adalah balance sheet dan juga ya the Fed seperti apa. Kalau the Fed yang nggak pivot ya datanya menunjukkan ujung-ujung naik lagi begitu. Itu data yang kita punya selama ini seperti itu. Tinggal ya pertanyaannya selama apa aja nge-fake outnya gitu, karena dulu juga pernah fake out dengan cukup lama ya. Nah, di masa-masa ini nih, ini fake out cukup lama kan, lama gitu ya, tapi ujung-ujungnya naik lagi. Nah, ya intinya sih apa? Jangan lu terburu-buru masukin semua ke altcoins begitu. Gimana kalau sampai ternyata kayak begini lagi, naik lagi karena masih QT begitu, ya. So keep it 60-40. Jadi boleh punya alts tetapi maksimum 40% begitu. Ya, kalau udah mulai lebih jadi balance. Mulai lebih alts-nya ada SOP TP ya TP, dipindahkan lagi ke BTC begitu, ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke ini deh. Kita masuk aja langsung ke komen. Yang pertama dari Diryu1C. Bang, mohon jawab. Alt saya udah pada bengkak. Waduh, mantap ya. Apa saya TP? Apa enggak, Bang? Saya masih bingung ngurusin alt ini. Takut turun lagi. Nah, gini ya. Segini, kalau lu ada SOP TP di alts, ya di TP. Begitu ya. Dan kalau misalkan lu udah sampai nembus dari 60-40 nih, misalkan alts-nya udah jadi 45 gitu. Nah, lu pertimbangkan yang paling ya alts yang paling bagus performanya. Nah, lu boleh ya di trimming sedikit-sedikit, di TP tipis-tipis sampai ujung-ujungnya balik lagi ke 40%. Nah, sisanya itu boleh dibiarkan lu jadi USDT. Kalau sampai terjadi pergerakan lagi dan ada koreksi dari BTC ke support terdekat, nah silahkan di DCA sehingga bisa jadi 60-40 lagi begitu, ya. Itu kita lakukan sampai kapan? Itu trimming atau rebalancing ini kita lakukan sampai ya udah nggak lampu merah gitu. Sekarang kan masih lampu merah nih. The Fed masih belum pivot. The Fed masih terus menurunkan balance sheet dan interest rate nggak turun-turun. Jadi masih belum bagus gitu secara faktanya, secara datanya gitu. Tapi kalau sampai sudah mulai membaik datanya, balance sheet mulai netral minimal, lebih bagus lagi QE, dan interest rate mulai turun, lalu statement dari the Fed lebih dovish, nah itu monggo, nggak usah di rebalance lagi, nggak apa-apa, biarin saja bengkak gitu ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Next. Wah, jauh juga.
Next. Dari sini ya, dari newbie permanen. Bang Toshi, thanks Bang Toshi, udah banyak bantu dan ngajarin di cycle ini. Saya udah TP di beberapa altcoin yang profit lumayan dari BTC sama ETH, take profit. Sebagian cukup puas dengan hasilnya. Cukup buat jajan 2-3 tahun ke depan. Wah, mantap ya. Untuk jangka panjang, saya cuma simpan BTC dan ETH. Bagus ya. Dan sekarang mulai dipindah ke cold wallet. Wah, keren ya. Profit udah cukup buat cycle ini. Mau jadi all season atau enggak, saya udah nggak terlalu peduli. Sampai ketemu lagi di bear market atau di cycle berikutnya. Mulai sekarang fokus kerja lagi buat akumulasi modal di cycle selanjutnya. Wah, keren ya. Boleh. Jadi gini ya. Oke, secara teori cycle kita tahu kuartal 4 gitu. Tapi misalkan lu ngerasa oke, gue udah cukup nih, profitnya udah cukup, dan gue udah sisanya gue mau pakai buat jangka panjang aja. Sekarang gue mau fokus kerja, itu tidak masalah sama sekali ya. Jadi sekali lagi ya, tidak harus semua orang tuh sama percis seperti yang kita bahas gitu. Misalkan, harus kuartal 4, nggak harus. Kalau udah ngerasa udah cukup, ya udah cukup aja ya. Fokus lagi cari duit, cari lagi peluru untuk nanti di cycle selanjutnya. Nah, di cycle selanjutnya itu resikonya akan jauh lebih kecil lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan misalnya ada newbie nih, masih newbie benar-benar buta sekali gitu ya. Ya kalau sampai lo ngerasa pengen skip dulu pun nggak apa-apa, skip dulu sampai di cycle selanjutnya biar resikonya signifikan lebih kecil, baru nanti mulai lagi bareng-bareng. Itu boleh-boleh aja gitu ya. Happy banget gua dengernya ya. Uang jajan buat 2-3 tahun ke depan. Asik ya. Next dari Andi Jashin. Berkat teori DCA Abang Toshi, sekarang semua senyumnya lebar, sehat. Sekarang semua senyumnya lebar, sehat selalu TCI. Family, salam tabur tuai dari Bali. Wah, mantap ya. Happy banget gue dengernya ya. Senyumnya semoga sesuai dengan yang Bro Andi Jashin bilang ya, semuanya serba lebar. Ya lebar kalau dilakuin ya, kalau nggak dilakuin nggak lebar, bingung sekarang malah. Aduh Bang, telat nggak ya? Nah, ya kalau masih nanya telat nggak ya, berarti ya mungkin nontonnya setengah-setengah atau sambil tidur. Kalau Bro Andi Jashin kan senyum nih, berarti ya didengarnya benar ya. Dan gak sambil tidur, jadi benar-benar dilakukan DCA-nya. Mantap. Next dari Rahar Dikar. Saya termasuk orang yang start masuk kripto di BTC di 123.000. Resisten ya, masuknya di resisten. Waduh ya, untung bukan all in ya, puji Tuhan lah ya. Masuk di resisten tapi nggak all in. Setelah itu untungnya juga YouTube merekomendasikan Bang Toshi. Oh, jadi kena resisten baru rekomendasi ya. Kampret ya, harusnya YouTube ngasih taunya sebelum beli di resisten ya. Jadi apapun nunggu Bang Toshi. Dari yang awalnya nggak tahu apa maksud spot, belajar DCA kecil-kecil di spotnya, video Om Toshi, sampai saat ini pas lihat media Bitcoin OTW all time high, ingat muka Bang Toshi untuk tidak masuk di resisten. Wah, mantap ya. Nggak masalah ya. Awal salah beli di resisten tuh normal sekali. Gue pribadi pun dulu kena seperti itu kok di cycle awal gitu ya. Di cycle awal juga gue kena hal yang sama. Karena ke bawah hype, abis ngepump ya beli di resisten, banyak drop ya. Ya itu nggak apa-apa, kesalahan itu normal. Tapi yang penting apa? Udahnya kan lu belajar. Oh oke, ternyata salah ya beli di resisten. Ya sekarang kan malah ingat muka gue kalau misalkan udah deket resisten kan, untuk jangan maksakan beli di sana. Mantap. Ya semoga lebih profitable lagi. Dan berarti kan kalau masuk di sini ya masih cukup, ya masih relatif baru ya. Karena kan BTC di angka 123 itu baru di Juli kemarin. Tapi udah mau belajar, that's good. Karena banyak orang tuh yang masih tersesat lama sekali baru sampai akhirnya beneran mau belajar. Banyaknya pengen tebak-tebakan. Jadi udah bagus banget lah. Lu kasarnya ada kesalahan di Juli, sekarang udah ketemu jalan yang tepatnya. Sip, bagus. Dan ini gila juga ya, baru dari Juli udah langsung keluar tuh muka gua di otak lo gitu waktu lagi mikirin resisten ya, karena ya itu memang salah satu hal yang sengaja gue lakukan, pengulangan untuk mengingatkan orang tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol seperti ya beli di resisten lah, all in lah, dan kawan-kawannya. Gue ingetin nyaris setiap hari. Supaya apa? Supaya masuk ke otak, supaya masuk ke alam bawah sadar. Begitu. Dan ini bukan cuma lu aja loh, udah beberapa orang yang komen, Bang, gua sekarang setiap kali mau all in, setiap kali gua mau rata kanan kalau buka posisi futures, langsung keluar topeng lu Bang. Nah, bagus, itu artinya sudah masuk alam bawah sadar, dan gua udah kayak langsung jadi alarm otomatis di otak lu ya. Jadi ya gua harap semua anggota TCI, semua member TCI punya alarm yang sama untuk kalau udah mau melakukan kesalahan. Begitu ya, topeng gua keluar tuh ya. Sip.
Next, langsung dari selanjutnya, kok jadi langsung? Selanjutnya dari Gustavo ya. Congrats yang sudah DCA. Terakhir kemarin dapat DCA di bawah MA20. Alhasil menambah warna hijau Porto. Terima kasih Bang Toshi dan tim. Mantap ya. Ya bagus dilakukan DCA-nya. Karena banyak orang yang cuma nonton tapi tidak dilakukan juga ada. Ya gue sempat baca. Gimana nih gini loh. Kok gimana? Yang lain sudah profit, kalau tidak profit sendirian begitu kan, berarti ditontonnya antara nggak benar atau cuma ditonton doang tapi tidak dilakukan, ya nggak bisa ya. Semua itu harus ada actionnya, kalau nggak ada actionnya ya nggak jadi apa-apa juga begitu ya. Mantap. Next dari Bukit Bambu Asa. Sehat selalu orang baik, simple, dia memberikan ilmu dan berdampak baik bagi banyak orang, gratis, asik. Iya, selalu gratis dan selamanya akan selalu gratis juga begitu ya. Karena memang tujuan dari TCI ya seperti itu, kita nggak mau kita nggak mau cuma orang yang bisa bayar saja yang profit. Kita pengen semua orang bisa, asalkan mau belajar gitu ya. Sip, semoga konsisten terus dan ya nanti sama-sama di penghujung cycle ini bisa sama-sama nikmati semua semua hasil kedisiplinan kita selama ini. Karena nggak gampang loh ya. 4 tahun satu cycle tuh bisa terus konsisten. Banyak orang yang dikasih 1-2 bulan sedikit membosankan atau 1-2 bulan beres nyerah begitu. Jadi butuh konsistensi yang tinggi dan butuh juga komitmen yang besar untuk bisa terus mengikuti TCI begitu ya. Sip. Mantap. Next dari Ark Fenrir. Inilah maksud turun senang, naik lebih senang dan selalu siap dua arah. Salam tabur tuai untuk keluarga TCI. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Ini luar biasa nih Bro. Ark Fenrir nih salah satu yang sudah cukup lama nih mengerti cara pikir TCI. Dan ya benar sekali ya. Ini pembuktian ya dari yang sering kita omongin. Masa sih turun mana bisa happy? Kita sih happy-happy aja di TCI. Karena kalau turun ya kita DCI. Waktu naik ya tinggal kita mikirin TP. Dapat nggak nih SOP TP? Udah dapat? Asik ya. Kayak kemarin kan asik tuh. Ethereum ya. Lalu apalagi Ethereum, BNB, XRP itu kan kita dapat nih dapat TP. Solana enggak ya? XRP dapat TP di sini ya. Nah, udah dapat TP ngapain? Akumulasi lagi di bawah. Udah naik ke atas, wah senyumnya ekstra lebar kan? Ya itu dia makanya kenapa naik senang, turun senang ya. Mantap. Next dari Anti Dukun. Udah lama nggak komen nih Mak. Mau cerita dikit semenjak kenal TCI. Selain profit 22%-an, sebagai newbie saya juga sebagai pekerja pabrik yang nyisihin gaji dan sampingan kecil-kecilan. Saya ke Bitcoin, ngikutin semua tempat DCA di TCI. Siap dengan 2 arah. Naik senang, turun gas DCA. Lagi Xerox, lagi diskon. Makasih buat Mak Toshi dan tim TCI. Dengan ngasih wejangan pengalaman, kalau yang masih stres itu masih pakai nafsu. Benar sekali ya. Kalau stres pasti masih pakai nafsu, masih pakai emosi ya. Padahal udah sering diingetin di sini. Buat yang mau ngikutin mah santai aja, ngopi, enak, tidur nyenyak dan gak stres. Makasih Matoshi dan tim, sukses terus dan salam tabur tuai. Tampar terus yang masih bebal Mak, apalagi kaum tebak-tebakan, korban dukun. Kalau masih ada yang ngeluh itu berarti golongan kaum dablek. Mantap ya. Ya sekali gini ya, kalau ada yang nanya, DCA emang bisa? Bisa. Ini DCA profit. Begitu, tapi ya harus mau konsisten. Begitu. Kita bisa di sini ya, Bro Anti Dukun ngomong kan apa? Ya terus mengikuti tempat DCA-nya yang dibahas. Begitu, dan sebenarnya kan enak ya. Kita tinggal tunggu di bagian terakhir, kita bahas di mana saja support resistennya gitu kan. Tinggal diikutin, cuman ya balik lagi, nggak semua orang cukup mau komit gitu untuk terus melakukan DCA-nya. Karena kadang-kadang orang baru minus sedikit, udah deh nggak jelas nih, udah ngepump beli di resisten, ya konyol kan. Tapi memang banyak yang seperti itu ya. Tapi ya jujur gue happy banget, ini banyak sekali yang sudah testimoni nih merasakan manfaatnya dari DCA ya. Jadi ya ini udah kayaknya testimoni paling banyak deh yang pernah gue dapetin dalam satu kali DCWT sesi kedua ya. Dibuat yang masih ragu-ragu, emang DCA bisa, emang bisa, ini bisa. Udah berapa banyak orang yang buktikan bisa, dan zero duit yang lu keluarkan, lu nggak bayar apapun di sini, semua for free ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat tidak profit di market gitu ya. Paling ya alasannya ya kalau ya karena dukun paling gitu kan ya, kalau nggak apa lagi ya. Next dari Bro Aina, bersyukur gue
sudah all in dengan mindset TCI. Wah, mantap ya. All in-nya ini ya, all in-nya mindset ya, bukan all in hajar satu posisi ya. Nggak butuh super pinter untuk sukses. Asal konsisten. 3 golden rules plus tabur tuainya yang sudah cukup menjadikan gue menjadi manusia yang seharusnya. Wah, keren. Semoga akan banyak lagi yang tertular dengan mindset TCI. Walaupun future kena CL semua. It's okay. Resiko terukur sesuai pasal TCI. Ah, bener. Mantap ya. Selalu berterima kasih untuk TCI dan tim. Sukses selalu untuk keluarga besar TCI. Dan salam tabur tuai. Mantap ya. Ya semoga semakin banyak yang tertular sih ya. Karena ya gue lihat masih banyak sekali orang yang ya sebenarnya gini ya, dibilang salah sendiri juga nggak juga. Karena kadang-kadang ya digoda dengan wah lifestyle yang kayaknya gila ya. Wah gila bisa beli ini bisa beli itu. Wah bisa 100x begitu. Tapi ya itu sebenarnya nggak make sense begitu kan. Ya baik lagi, ya makanya kenapa di TCI banyaknya orang korban, dukun, baru akhirnya mau belajar begitu. Makanya kemarin tuh jarang sekali ada bro siapa ya, gue lupa namanya, yang komen. Dia belum kena dukun sama sekali, langsung terselamatkan katanya gara-gara masuk ke sini. Tadinya udah kepikiran yang aneh-aneh, tapi nonton ini lebih make sense yang ini katanya. Wah itu puji Tuhan, nah itu sangat kecil sekali. Biasanya di sini tuh korban dukun begitu. Nggak usah jauh-jauh, yang lagi ngomong aja dulu korban dukun gitu. Ya belajar dari kesalahan dulu. Nah sekarang gue sebisa mungkin mengingatkan orang-orang supaya nggak jatuh ke lubang yang sama yang kayak gue dulu jatuh. Kayak gitu ya. Mantap, sip. Happy banget gue untuk Bro Aina. Next dari Tri Yuda Kurniawan. Izin pemula bertanya kok, atau teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Saya baru terjun BTC Mei kemarin dan ngikutin cara TCI, yaitu DCA tiap kali terjadi koreksi. Alhasil porto auto hijau. Tidak pusing lihat chart, tidak gelisah dan tinggal santuy aja. Nah, karena masih pemula dan ambil gampangnya, saya pakai exchange lokal Indodex. Pengen tanya nih kok, lebih baik dan lebih aman pakai yang mana kok? Exchange lokal atau luar? Cek satu DEX. Kasih rekomendasinya dong kok. Terima kasih, sehat selalu keluarga TCI, salam tabur tuai. Sebenarnya di Indonesia nggak apa, lu pakai exchanger di Indonesia. Tapi pastikan jangan yang aneh-aneh gitu ya, yang sudah terdaftar, yang cukup besar begitu. Karena ya itu jauh lebih memudahkan buat orang-orang yang masih cenderung newbies gitu ya. Sebenarnya kalau keluar itu enaknya apa? Ya enaknya kalau di luar itu ya lu lebih banyak jenisnya. Lu bisa ada berbagai macam jenis kripto yang nggak ada di lokal begitu. Lalu selain dari itu ya liquidity lebih besar gitu. Kadang-kadang di sini tuh lu udah pasang, udah limit, harusnya kena nih, udah kena week, harusnya udah dapat nih. Taunya nggak dapat karena ya kadang-kadang exchanger di Indonesia tuh liquidity-nya kurang, order book-nya kurang tebal. Jadi order lu nggak kemakan begitu ya. Tapi ya overall nggak masalah sih, apalagi kalau masih newbie dan lu mau DCA-nya lebih ke murni gitu, berarti nggak pakai TA sama sekali ya pakai exchanger lokal juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah mulai gede nih, DCA-nya gede pelurunya, nah itu mungkin akan sedikit problematik kalau di beberapa exchanger Indonesia karena kadang-kadang suka kurang liquidity jadi nggak kemakan ordernya gitu aja ya. Nah cek satu DEX sebenarnya gini, lebih aman tuh yang penting naronya sih ya. Lu beli di cek, sudah gitu lu taruh di cold wallet nggak masalah. Nggak ada bedanya sama kayak lu beli di DEX terus taruh lagi di cold wallet. Yang penting kalau lu mau paling safe ya di cold wallet. Kalau mau lebih gampang ya ditaruh di exchanger. Ya lebih gampangnya kalau di lokal gitu ya. Next dari Harry Motivation. Dengerin Mak ngomong, dah enak dikasih gambaran. Nggak perlu bayar, nggak perlu member, gratis. Intinya jangan keras kepala dan jangan FOMO. Satu lagi yang penting, dukun gak balikin uang lo kalau salah tebak. Yang ada cuma ngelak. Yes, bener ya. Ada pembenarannya. Atau gini, pembenaran masih penting ya. Lu kadang-kadang di gaslight. Ya, gue juga udah pernah ngerasain dulu tuh ya. Di gaslight. Nebak nih ya dukun. Salah, udah salah. Nanti ada jenderalnya biasanya ngomong. Kenapa lo? Lu merasa kecewa. Ini master kita, suhu kita sedang mengetes kita. Kita masih percaya sama dia. Bisa kayak gitu. Bisa di gaslight, diputar-putar aja, diputar-putar logikanya sampai orang-orang di dalam pusing sendiri, begitu, ya. Jadi ya hati-hatilah, ya. Kayak sebelah yang bilang gua nggak ada pegang BTC, apa itu BTC, dan sekarang salah, ngomongnya berubah jadi untung kita pegang BTC. Wow, ada yang segitunya ya. Awalnya bilang nggak pegang BTC, sekarang udah alts-nya banyak yang hancur, ya banyak yang nggak balik-balik lagi tuh.
udah minus sampai 90, 80 nggak naik-naik lagi. Sekarang bilangnya untung pegang BTC. Wah, ada yang begitu ya. Gila sih ini jujurnya. Salam tabur tuai. Wah, ini kayaknya yang ini pengalaman pribadi nih. Soalnya kayaknya ada sedikit emosi yang ekstra. Ya tapi benar, in general dukun tuh gampang sekali untuk ngelak. Gampang sekali untuk bahkan ya berbohong aja, purely berbohong. Dia ngomong A, besoknya Z begitu ya. Jadi ya sudah, susah kan? Ya tinggal jangan di-follow aja seperti itu. Tinggal jangan didengerin yang seperti itu. Ya, sip, mantap. Beres, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit bound dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lu yang tertarik untuk coba silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lu bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link referral di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 183,8 ya. Artinya kita sudah punya posisi short. Dan posisi short kita ini target TP-nya jelas di MA20. Nah, kemarin dia retestnya itu di MA20 dan di resistensi ini kan. Jadi, kalau sampai nih posisi short kita kena target TP, artinya kita kebuka juga posisi long ya. Ya udah, jadi ya otomatis posisi longnya ya target TP-nya tinggal dibalik saja logikanya ya. Jadi di 183,8 ya. Oke. Itu untuk setup di Solana. Untuk posisi spotnya ya, atau untuk tempat DCA-nya di MA20, lalu di angka 173,8 dan di MA50. Next, XRP. Untuk XRP belum ada setup futures ya. Kemarin coba aja ya ada retest pertama, tapi ya sayangnya enggak. So ya jangan ngarang ya. Untuk sekarang ini ini ada struktur yang gue lupa update. Oke, di sini ada satu struktur resisten. Kemarin sempat retest nih, kemarin dan tanggal 9 Agustus kemarin. Lusa berarti ya. Oke, tapi ya karena baru retest pertama ya berarti belum bisa buka posisi juga ya. So, langsung aja ke spotnya. Untuk spot ada di angka 3,14 yang cukup dekat dengan MA20, jadi kita hitung sebagai confluence. Lalu di 2,94 dan di MA50. Next, kita masuk ke SUI atau SUI. Nah, posisi short kita kena target TP. Ya, retest 1, retest 2. Retest kedua ini tanggal 10 Agustus, kebuka posisi short. Kemarin tuh nyaris kena tapi enggak. Hari ini baru kena. So, profit berapa? Kita profit sebesar 4,93. Ya, kalau mau dibulatin ke 5% juga boleh deh. Ya, itu untuk posisi short di SUI ya. Nah, untuk posisi spotnya ya ada di MA20, lalu juga di 3,56 dan di MA50 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin, hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.